sama Doktif. Saya dihubungi oleh Doktif yang kebetulan dia sampaikan bahwa dia mau berangkat umroh. Ya, Doktif mau berangkat umroh. Namun demikian dia minta tolong kepada saya untuk membantu memonitoring kasus laporan dugaan persekusi yang dilakukan oleh orang-orang atau rombongan yang sudah dilaporkan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Doktif tadi malam juga sekitar jam 11 malam menghubungi saya, berkomunikasi dengan saya. Dia izin pamit mau pergi umroh dulu. Namun demikian infonya tanggal 10 besok, 10 April 2025 ada sidangnya Iza Zega ya. Nah, dia nanti akan mengikuti sidang tersebut secara Zoom mungkin di kota Madinah atau di Mekah disampaikan. Nah, di sana dia akan buka semua terkait dengan persoalan Iza Zega yang diduga pergi umroh. Namun demikian masuk ke istilahnya itu ke tempatnya wanita. Kemarin disampaikan itu. Dan untuk terkait dengan perkaranya Doktif yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya, khususnya kemarin saya juga sudah berkomunikasi dengan pihak Direktorat Kriminal Umum, yaitu di Keamanan Negara. Pihak penyidik menyampaikan bahwa kasusnya tetap berjalan. Jadi sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Kan soalnya banyak pertanyaan ya dari masyarakat, netizen khususnya banyak pertanyaan, ini laporannya kok sudah jalan berapa bulan tapi SS dan rombongan kok belum ditahan, belum ditangkap. Nah, ini harus disampaikan bahwa terkait dengan satu kasus yang dilaporkan tentunya ada proses dan tahapan-tahapan penyidikan. Ya, lama atau tidak lamanya tentunya itu kewenangan atau dari proses penyidikan itu sendiri. Nah, sejauh ini saya berkomunikasi dengan pimpinan, tidak ada masalah dan ini semua berjalan. Cuma memang kemarin infonya ada yang minta untuk ditunda pemeriksaannya karena mau persiapan lebaran. Berarti posisi abang Sampaikan dari awal ya bahwa saya pertama kali melihat adanya peristiwa yang dialami oleh Doktif pada malam hari itu di satu restoran, didatangi oleh rame-rame banyak orang ya. Dia dipaksa untuk menyatakan sesuatu, dia tidak boleh masuk ke mobilnya. Seperti yang disampaikan juga tadi malam Doktif kepada saya bahwa bang, memang saya ditahan bang supaya tidak boleh masuk ke mobil apa segala, terus lalu diolok-olok secara live bersamaan rame-rame itu. Saya sampai nyatakan gitu ya, kalau mungkin itu terjadi sama istri saya, mungkin saya yang akan lebih dulu masuk penjara, karena saya nggak akan bisa terima kalau ada orang yang memperlakukan seperti apa yang dialami oleh Doktif gitu ya. Dan kebetulan dari awal kejadian, esok harinya saya berkomunikasi dengan suaminya Doktif, yang dimana beliau adalah seorang pengacara senior dan juga sahabat dan kawan baik saya ya. Saya berkomunikasi, suaminya juga menyampaikan, Nan, malam itu abang tidak ada di Jakarta. Kalau abang ada di Jakarta, pasti abang juga marah. Lihat, siapa yang tidak marah melihat istrinya dipersekusi seperti itu? Rame-rame didatangi, dipermalukan, ditahan. Jadi memang dari awal saya sudah awal malamnya kejadian, besok harinya saya sudah berkomunikasi dengan suaminya Doktif. Gitu. Yang kebetulan Bang Nasrullah itu, Teguh Nasrullah adalah kawan saya, sahabat saya. Nah, dari situ saya mengikuti, monitor, saya bilang ini nggak boleh. Ya, ada caranya. Kalau memang si SS dan rombongannya merasa dirugikan atau merasa tidak senang, kan ada caranya. Ada caranya yang lebih beradab gitu. Ya,
nggak dengan cara datengin orang rame-rame ya, lalu dipaksa, ditekan. Saya rasa itu perbuatan yang ya tidak baik lah gitu. Siapapun sebagai seorang suami pasti marah kalau melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Kemarin Dokter juga sudah mengirimkan ke saya laporan polisinya, dan saya terus berkomunikasi dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya bahwa kasus ini terus berjalan ya, karena banyak juga pertanyaan dari masyarakat, netizen, ada apa kasusnya tidak berjalan ya. Saya harus sampaikan kasusnya berjalan gitu. Bener nggak sih? Ada, nggak ada itu. Jadi gini, kalau untuk tersangka ya, selama belum ada pencekalan, apalagi terkait dengan ibadah, saya rasa itu nggak jadi persoalan gitu. Pihak yang berwenang kan tidak mengeluarkan pencekalan. Jadi saya minta juga udahlah, stop lah ya, siapapun itu tentunya dari pihak manapun nggak usah berkoar-koar atau mendahului proses hukum, nggak usah ya. Kalau udah dilaporin udah diem aja gitu loh. Kalau dilaporin masih koar ya nanti akhirnya ujung-ujungnya bisa banyak laporan polisi gitu. Kan saya juga kemarin sudah ketemu ya, saya sudah ketemu dengan Bang Petrus Balapation, kuasa hukum dari pihak terlapornya Doktif. Saya juga sudah bicara kok, Abang kita profesional ya, artinya Abang sebagai penasihat hukum juga bisa menyampaikan bahwa orang-orang yang terkait, apalagi yang sudah dilaporkan oleh Doktif, itu sebaiknya nggak usah berkoar-koar, komentar, nyerang orang, apalagi mempermalukan orang gitu. Saya nggak yakin sih kalau siapapun dia orangnya itu siap untuk masuk ya, untuk berhadapan dengan banyak laporan polisi. Jangan merasa karena banyak duit mungkin ya, terus menjadi merasa kebal hukum, bisa berbuat seenaknya. Hati-hati. Di dunia itu ada dua ya, ada hukum yang diatur oleh undang-undang, dan juga ada hukum yang lainnya tentunya. Jadi jangan seenaknya loh. Jangan berpikir Anda punya banyak uang, Anda punya kenalan mungkin jenderal apa, terus bisa berbuat seenaknya sama orang. Jangan ya, karena nanti kalau Tuhan marah kalian kena batunya. Itu aja pesan dari saya. Berarti kabar itu hoax ya, dia bisa melaksanakan ibadah umroh. Sekarang saya mau tanya nih, yang ngomong siapa? Yang ngomong dari pihak kepolisian nggak? Bahwa kami dari pihak kepolisian, humasnya misalnya ya, menyatakan mencekal Doktif untuk tidak bisa berangkat ke luar negeri atau kemanapun. Kan nggak ada. Jadi kalau bukan pihak yang berwenang yang bicara, artinya bisa saya katakan nggak usah didengar, itu orang nggak berkapasitas atau asbun asal bunyi. Tapi kalau pihak kepolisian yang menetapkan Doktif tersangka dan menyampaikan Doktif dicekal, ya tentunya itu juga harus diteruskan juga, dicek di kementerian kan begitu, benar atau tidak gitu. Apa urgensinya orang dicekal? Kan nggak mungkin juga Doktif mau melarikan diri gitu loh, apalagi orang mau ibadah. Masa istilahnya gara-gara status tersangkanya Doktif dicekal lalu tidak bisa pergi umroh? Saya rasa pihak kepolisian tentunya tidak seperti itu. Jadi nggak usah didengar lah orang-orang yang hoax-hoax itu. Kemarin disampaikan juga bahwa kasus yang dia laporkan di Polres Jakarta Timur juga berjalan. Ya, artinya ini paralel yang di Polda Metro juga saya sudah konfirmasi ke pihak penyidik berjalan. Ya, yang di Jakarta Timur tadi malam Doktif juga menyampaikan kepada saya berjalan. Ya itu tadi saya bilang, hati-hati, sudahlah. Kalau Anda sudah dilaporkan, ini saran dari saya, ya udah nggak usah keluar-keluar, introspeksi diri, pikir, gitu loh. Jangan mau menambah laporan gitu. Saya kan juga mendapatkan info bahwa saya juga disenggol. Saya pikir nggak perlulah dilayani orang-orang kayak begini, kan nggak jelas, gitu loh. Jadi itu sih saran saya, gitu. Dan saya sudah sampaikan juga ke kuasa hukumnya Bang Petrus, supaya ya fokus aja lah di persoalannya. Jangan bikin gaduh gitu loh. Apa sih, mau pansos atau mau apa sih?